ke-10. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Galatia 6 ayat 1-10, kami membacakannya sebagai berikut. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama melalui mimbar ini kami menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam, kaum muslimin dan muslimat, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga kemenangan yang telah diraih pada hari ini akan memberikan suatu kehidupan yang sesungguhnya. Selanjutnya, ibadah kita pada hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awalnya tadi, dirangkaikan dengan Minggu Oikumene, yaitu minggu di mana kita beribadah bersama-sama merayakan ulang tahun ke-70 dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tepatnya ulang tahun itu jatuh pada tanggal 25 Mei besok. Saudara-saudara, dan tema yang diberikan kepada kita yang diedarkan oleh MPHPGI adalah satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat dalam suka dan senang. Diambil atau didasarkan dari Galatia 6 pasal 2. Salah satu ayat yang sudah kita dengarkan dari perikop tadi, Galatia 6 ayat 1-10. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saya ulangi lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara-saudara, kata bertolong-tolongan menggambarkan bahwa itu bukan suatu tindakan yang hanya dilakukan sesaat, tapi terus-menerus. Dan yang kedua, kata bertolong-tolongan mau menggambarkan bahwa bukan cuma ada satu objek yang ditolong. Kadangkala kita juga yang menolong suatu waktu nanti akan menjadi orang yang perlu dibantu. Itulah sebabnya kita bertolong-tolongan. Kita yang punya kelebihan hari ini membantu mereka yang mungkin sekarang memerlukan bantuan-bantuan kita. Barangkali di suatu waktu nanti kita mungkin berada dalam
kesulitan dalam posisi seperti saudara-saudara itu, lalu kemudian mereka berada pada posisi yang di atas, dia akan membantu kita. Itulah yang digambarkan oleh Paulus sebagai suatu sikap yang harus kita miliki supaya bertolong-tolonganlah menanggung beban. Dan memang itu yang dimaksudkan daripada tema tadi, yaitu satu tubuh, satu beban, bahwa kita sebagai gereja yang digambarkan sebagai tubuh Kristus harus bersama-sama menjalani kehidupan ini dalam suka maupun susah. Nah, kalau ada yang merasa berat atau mengalami kesulitan, maka yang kuat perlu membantu mereka, atau yang berkelebihan perlu berbagi dengan mereka. Dengan demikian, kita menggambarkan kehidupan kita sebagai gereja yang disebut tubuh Kristus. Saudara-saudara, saya kira semua kita paham mengapa ini diambil, karena situasi yang sedang terjadi, di mana kita semua berada dalam kondisi menjaga jarak, membatasi diri secara sosial, juga secara fisikal, secara fisik, supaya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita tahu, kalau kita tidak melakukan ini dengan serius, maka ini akan sulit untuk diatasi. Jadi perkiraan dari para pengamat, kita akan mencapai tahap di mana virus ini baru akan mulai akan melandai dan kemudian menurun. Memang sekarang mulai ada kabar-kabar gembira, terjadi peningkatan orang sembuh. Malah mulai ada stagnasi daripada penyebaran COVID. Tapi tiba-tiba di Jawa Timur naik tinggi, 900-an kasus. Wah, itu mencemaskan. Jangan-jangan itu nanti akan diikuti oleh daerah-daerah lain jika tidak serius melakukan pembatasan diri, juga pembatasan jarak. Dan kita harus siap untuk mengikuti situasi ini dengan cara kita masing-masing, dan kemungkinan itu akan berlangsung, ya, menurut para pengamat sampai Desember. Jadi memang bisa dibayangkan betapa kita berada dalam situasi yang berat, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, gereja dihimbau oleh MPH PGI supaya melakukan sebuah sikap Kristiani, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita tahu dari data yang ada, pengangguran sebelum COVID ini terjadi, sebelum wabah ini kemudian masuk ke Indonesia, pengangguran di Indonesia sudah berjumlah 7,2 juta orang. Itu bukan jumlah yang kecil, apalagi ditambah dengan situasi seperti ini. Mungkin dia akan naik sangat signifikan. Barangkali kita mengalaminya, jemaat kita mungkin ada yang kena. Kita harus melakukan satu langkah yang disebut langkah iman. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Ini suatu kalimat atau ayat yang sangat indah, saudara-saudara. Kita bertolong-tolongan bukan karena kebiasaan, bukan karena tradisi, sebab kita tahu di budaya kita masing-masing, masyarakat Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royongnya, saling membantu. Nah, saya juga senang dengan kondisi kehidupan kita di Indonesia. Beberapa pengamatan-pengamatan memperlihatkan kewalahannya pemerintah dalam menyalurkan BLT atau sembako-sembako. Kadang-kadang terjadi tumpang tindih, sudah begitu banyak sekali kesan-kesan di mana mereka atau pemerintah, seperti yang saya katakan tadi, gagap, kewalahan, dan itu menggambarkan betapa mereka sulit untuk mengatasi kondisi ini. Nah, kita diuntungkan, ini pengamat luar mengatakan, kita diuntungkan bahwa di Indonesia ada suatu budaya yang disebut budaya gotong royong. Karenanya, mungkin pemerintah kewalahan, tapi secara sipil, dalam kehidupan masyarakat nyata, kita memperlihatkan sebuah sikap yang elegan, membantu saudara-saudaranya. Dan itu dilakukan di kelompok manapun, di masyarakat manapun, bahkan di agama manapun, termasuk gereja. Juga gereja kita yang kecil, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan kita memprogramkan bantuan-bantuan itu kepada saudara-saudara yang terdampak
itu mulai dari bulan Maret yang lalu, April, kemarin Mei, kita akan terus lakukan sampai kemudian kondisinya benar-benar pulih. Itu kita lakukan sekarang bukan karena tradisi. Walaupun itu positif dan baik, tapi saya mau menjelaskan, sekarang kita lakukan itu bukan semata-mata karena tradisi. Kalau karena tradisi, saudara-saudara, kita tahu, biasanya kita melakukan sesuatu supaya diingat, supaya budi kita dibalas, supaya nama kita dicatat. Kan itu lumrah di mana-mana. Itu juga sudah bagus, tetapi dengan hukum Kristus kita mau diarahkan supaya apa yang kita lakukan melampaui nilai kebaikan yang ada pada dunia kita, masyarakat kita, dan tradisi kita. Sebab apa? Dikatakan di sini, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus, saudara, bukan berarti Kristus mempunyai sebuah undang-undang tersendiri, seperti undang-undang positif, peraturan atau undang-undang dasar, bukan. Dan memang Yesus memberikan hukum, bukan menjadikan hukum itu sebagai suatu undang-undang yang kaku, undang-undang yang formal seperti undang-undang yang pada umumnya kita tahu. Melainkan penjelasannya demikian. Ketika dikatakan dengan bertolong-tolongan, melakukan kebaikan kita memenuhi hukum Kristus ini adalah terkait dengan Yesus sendiri. Hukum Kristus berbicara soal bagaimana Yesus menjalankan hidupnya, memberikan nilai-nilai baru dalam kehidupan kita. Hukum Kristus berbicara soal kasih, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya pilar dari kehidupan hukum Kristus adalah dua. Kasih kepada Allah sepenuh-penuhnya, kasih kepada manusia sedalam-dalamnya. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Demikian juga hukum yang berikut yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi hukum Kristus adalah sebuah ruang di mana kasih mau dijabarkan. Jadi kalau kita berbicara hukum Kristus, itu berbicara mengenai kekuatan kasih dari Allah. Dan karena dia berbicara mengenai kekuatan kasih dari Allah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Yesus di seluruh kehidupannya, maka hukum Kristus itu adalah hukum kerajaan Allah. Suatu kerajaan yang tidak berbicara mengenai teritori atau wilayah, melainkan suatu suasana hati, di mana kita dipimpin oleh Allah, di mana hati kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi saudara-saudara, dengan melaksanakan kebaikan menurut pedoman kita kepada Yesus Kristus, atau menurut hukum Kristus yang kita bahas ini, maka kita sedang menjabarkan nilai-nilai kerajaan dimanapun kita berada. Dan ketahuilah, nilai kerajaan itu tidak cari pujian, nilai kerajaan itu tidak ingin dibalas, nilai kerajaan itu lalu kemudian tidak menghakimi orang lain, karena mungkin dia tidak melakukan apa yang kita kehendaki setelah memberi. Jadi tidak ada hal seperti itu dalam kerajaan Allah, semata-mata mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kegiatan ini harus kita lakukan sebagai panggilan kita untuk mewujudkan kasih Kristus dan menjabarkan nilai kerajaan Allah. Lakukan itu tanpa berhenti. Dan yang berikut, hukum Kristus adalah hukum keselamatan. Karena di dalam hukum Kristus terkandung anugerah yang besar yang akan menyelamatkan kita. Walaupun saya tidak mengikuti paham yang mengatakan bahwa dengan menabung kebaikan-kebaikan kita akan selamat, karena keselamatan bagi kita bukan tentang kebaikan-kebaikan. Keselamatan bagi kita adalah tentang anugerah. Sementara kebaikan-kebaikan itu adalah buah-buah dari anugerah tadi, di mana manusia merespon anugerah yang datang dalam dirinya sebagai cara Allah menyelamatkan kita. Lalu kita kemudian mensyukurinya, dan syukur kita lakukan dengan doa, dengan ibadah. Karena itu jangan berhenti berdoa ya, jangan berhenti beribadah walaupun di rumah. Jangan lakukan ini dengan sambil lalu tidur di tempat tidur lalu nonton YouTube atau nonton live streaming. Ini bukan itu. Siapkan diri, makanya selalu ada himbauan bagi jemaat GKST, siapkan diri sebelum jamnya, duduk bersama, lalu kemudian mengikuti ibadah. Itulah yang harus kita lakukan. Kita lakukan karena apa? Karena kita berterima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya. Selanjutnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan membagi berkat kita. Karena bagi orang Kristen,
Tidak ada situasi di mana kasih Tuhan kosong. Dalam kehidupan seperti ini, berkat Tuhan selalu mengalir bagi kita. Jadi, siapa yang merasa ingin memberi, jangan tahan dirimu. Lakukanlah itu terus-menerus. Akhirnya, saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa hukum Kristus juga mau menunjukkan kepada kita hukum daripada hidup yang baru. Suatu hidup yang penuh dengan cahaya keselamatan daripada Tuhan. Di mana kita melakukan semuanya ini karena kita tahu kita berada dalam terang cahaya itu. Jadi orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tidak akan menggerutu, tidak akan kemudian merasa susah, kemudian tidak dikhawatirkan nanti saya mau makan apa kalau saya membagi kepada orang lain. Melainkan dia akan merasa sungguh sangat senang untuk melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah satu tubuh. Karena itu kita harus merasa sebeban dengan orang-orang yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Dan juga lakukanlah ini terus-menerus karena kita memang dipanggil untuk memenuhi hukum Kristus seperti yang saya jabarkan tadi. Kita sangat berterima kasih kepada para leluhur kita yang telah menanamkan kebaikan-kebaikan yang menjadi sikap bagi masyarakat Indonesia, bahwa kita mudah bergotong royong, kita mudah membantu. Tetapi Yesus mau memberikan penajaman, lakukanlah itu, tetapi bukan untuk mendapat balasannya, melainkan karena kita mensyukuri ada anugerah yang sudah diberikan oleh Kristus bagi kita. Karenanya kita berterima kasih, dan terima kasih itu sekali lagi kita wujudkan dengan doa-doa kita, dengan ibadah-ibadah kita, dengan pelayanan-pelayanan kita yang kita lakukan dengan dedikasi yang tinggi, dan juga dengan kebaikan-kebaikan kita. Kebaikan karena kita mau menjawab betapa indahnya kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk menghayati kehidupan kita. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala masa yang kita alami, waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Batang arah pura-pura melodi, sabemu pemaya dalam Angewali ekomi daratamu, kuaya kuasani mencuri pangayaku. Tempong kue manut tomadamu, desa oyo bekuratan daya, menjuara dewa, utonomi ayat tempong kue
Tuhan